Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan adanya video ini maka sudah selesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Wahab S.Agi MAG pada mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Saya Adik Nirwana dengan NIM 12310-124 kelas 2D PGMI. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang tradisi yang ada di daerah saya, yaitu Besampu. Tentunya di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia memiliki berbagai macam jenis tradisi, seperti halnya di Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, memiliki salah satu tradisi yang unik, yaitu tradisi Besampu. Tradisi Besampu adalah proses di mana pemberian nama oleh kedua orang tua yang telah menanti buah hatinya, yaitu pada saat sang bayi berusia 7 hari. Lalu, mengapa harus saat sang bayi berusia 7 hari? Karena saat 7 hari ini dipercaya tali pusat yang ada pada sang bayi ini sudah lepas, yang menandakan sang bayi sudah kuat, sang bayi sehat. Tidak hanya pemberian nama pada sang bayi, namun di dalam tradisi Besampu ini juga ada doa bersama, doa memohon keselamatan, dan juga selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu, bagaimana jalannya prosesi Besampu ini? Pertama-tama, prosesi Besampu ini adalah dengan mengundang tetangga-tetangga, kerabat dan keluarga dekat sang bayi, dan juga salah satu orang untuk dapat memimpin prosesi berjalannya prosesi Besampu ini. Selanjutnya, ketika semuanya sudah siap, maka diharapkan sang bayi dapat keluar dari kamar dan kemudian dapat menjalankan prosesi Besampu. Lalu, apa saja yang harus disiapkan dalam prosesi Besampu ini? Di dalam prosesi Besampu yang disiapkan adalah beras kuning, gunting, minyak rambut bisa berupa cair padat, dan juga kemudian disiapkan telur bulat utuh, cermin, dan juga sisir. Nah, yang unik di sini adalah unsur-unsurnya. Mengapa disiapkan seperti itu? Karena diharapkan saat bayi beranjak dewasa, tentunya dia akan menjaga dirinya dengan menjaga kesehatannya, dan juga jika perempuan ia menjaga kecantikannya, dan juga jika laki ia akan menjaga ketampanannya. Diharapkan saat ia sudah besar nanti ia bisa menjaga dirinya dan juga hatinya. Dan di dalam prosesi Besampu ini, setelah sang bayi dan ibu sudah siap, maka mulailah prosesi Besampu ini, di mana pertama-tama sang bayi akan digendong oleh pemimpin dari prosesi Besampu ini. Kemudian mulailah ia ditempelkan sisir di rambutnya dan juga telur di sekitar pipi dan juga badannya sang bayi. Kemudian gunting rambut itu hanya sebagai tanda ketika ia sudah beranjak dewasa nanti ia bisa menjaga panjang rambutnya, dan juga minyak rambut agar berguna untuk kesehatan rambutnya. Dan yang terakhir ada beras kuning sebagai pertanda kesejahteraan dan keselamatan untuk sang bayi. Setelah prosesi ini berlanjut, maka sang bayi akan diputarkan sebanyak 7 kali ke kanan dan 7 kali ke kiri. Setelah itu akan mulai prosesi naik ayun. Sebenarnya pada prosesi Besampu ini tidak hanya pemberian nama, namun juga prosesi di mana tanda sang bayi sudah bisa naik ke ayun. Dengan prosesi naik ayun, maka sang bayi sudah dapat dianggap kuat secara emosional dan juga kuat secara kesehatan. Hal ini didasarkan ketika sang bayi naik ayun, maka mungkin dia akan diayunkan naik ke atas dan turun ke bawah. Itu akan membuat jantungnya lemah. Namun ketika
pada prosesi bersampu ini dia sudah belajar untuk naik ayun, maka diharapkan, didoakan supaya sang bayi ini kuat secara kesehatan, jasmani dan rohaninya. Dan juga setelah prosesi naik ayun, maka pemimpin dari prosesi bersampu ini akan membawa sang bayi keluar rumah sebagai pertanda bahwa sang bayi sudah siap menerima udara-udara dari luar dan juga kuat untuk menerima sinar matahari secara langsung. Dan tentunya membawa bayi keluar ini ada batas jamnya, yaitu dari jam 7 sampai jam 11, karena jika dilakukan pada siang hari dikhawatirkan sang bayi akan terkena polusi udara. Setelah prosesi semuanya selesai, di mana pemberian nama secara resmi oleh kedua orang tua sang bayi dan juga gunting rambut, setelah itu naik ayun dan membawa sang bayi keluar rumah, maka yang selanjutnya adalah doa bersama, di mana doa mohon keselamatan untuk sang bayi dan juga ibu serta ayah dari sang bayi. Kemudian siapa saja yang terlibat di acara prosesi bersampu ini? Sebenarnya yang terlibat hanya tetangga, tetua, dan juga kakek, tentu nenek dari sang bayi. Hanya itu saja. Kemudian kesimpulan dari prosesi bersampu ini adalah prosesi bersampu adalah prosesi di mana banyak tangan yang menyentuh sang bayi dengan doa dan harapan agar sang bayi ini di kemudian hari menjadi kuat, sehat, dan juga banyak didoakan oleh orang-orang agar ia berhasil ke depannya, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Dan selanjutnya pada prosesi bersampu ini adalah untuk meresmikan nama sang bayi dan juga mengumumkan kondisi fisik sang bayi kepada keluarga terdekat bahwa sang bayi sehat, bahwa sang bayi kuat. Dan salah satu keunikan dari bersampu ini adalah di mana sang bayi akan ditepuk-tepuk di sekitaran area tubuhnya dan juga tempat di mana ia baring untuk menguatkan semangat. Semangat adalah jantung, untuk menguatkan jantung. Tapi hal ini tidak bisa dipungkiri jika jantung sang bayi sudah lemah sejak lahir, maka salah satu prosesi ini dapat dihilangkan. Tidak akan menghilangkan makna dari bersampu ini secara langsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pada video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.